Selamat siang Pak, perkenalkan nama saya Naomi Nuban Tobing dan kedua rekan saya Naufaldi Nabawi Harahap dan Laura Siagian. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada PLN Medan, terkhusus kepada Bapak karena sudah mau menjadi narasumber kami di wawancara kali ini dan meluangkan waktu untuk berbagi dedikasi bersama kami. Nah, kami merupakan mahasiswa dari Universitas Sumatera Utara jurusan manajemen. Kali ini melakukan wawancara untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen karir dengan dosen pengampu Vivi Rahmatus, Sofia MSI. Nah, topik wawancara kali kita pada hari ini tuh pengembangan karir bagi karyawan pada perusahaan listrik negara unit Kota Medan. Nah, mungkin pertama-tama kita akan mendengarkan perkenalan dari Bapak berdua yang jadi narasumber pada hari ini dan sedikit pengenalan tentang PLN Medan seperti itu, Pak. Perkenalkan, nama saya Hairul Sabar. Saat ini saya diamanahkan sebagai manajer subbidang pengembangan talenta unit induk wilayah Sumut yang ada di Bogor. Riki Firman, saat ini sebagai asisten analis manajemen pengembangan talenta hubungan industrial dan adidaya di UIP Sumbawa. Gambaran, kalau secara gambaran PLN ya, PLN di Medan Sumatera Utara lah khususnya. Di sini unit induk pembangunan itu mengelola pembangunan transmisi dan pembangkit untuk Sumatera bagian utara. Kemudian ada unit induk pembangkitan yang ada di titik kuning ya. Baik Pak, mungkin kita lanjut ke pertanyaan wawancara yang pertama ya Pak. Berbicara mengenai karir, semua orang pasti memiliki impian untuk mencapai karir tertinggi dari perusahaan tempat ia bekerja. Nah, kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih tahapan pengembangan karir yang ada di PLN ini? Dan berhubung kalau bahwasanya PLN adalah instansi pemerintah, adakah aturan khusus yang mengatur tentang jenjang karir karyawan BUMN? Oke, terkait karir pastinya ada pengelolaannya untuk PLN ya. Nah, biasanya itu statusnya teman-teman yang lulus dari SMA kita rekrut untuk menjadi tenaga operator. Nah, untuk yang jalur karirnya itu biasa rekrutmennya itu terpusat di D3 sampai 1. Nah, di situ memang sudah dipersiapkan mereka ini sebagai talent-talent untuk menduduki jabatan-jabatan struktural. Itu. Nah, terkait aturan yang mengatur pastinya ada. Jenjang karir pertama kali itu kan setelah fungsional struktural di kita itu kan ada supervisory dasar. Di supervisory dasar itu diatur berubah, kita bisa naik menjadi supervisory atas, terus menjadi manajemen dasar, manajemen menengah, dan paling puncak itu manajemen atas. Nah, berarti kan ada jenjang karir seperti itu Pak yang akan dialami oleh karyawan-karyawan. Betul. Nah, terkait lebih spesifik ke indikatornya Pak, indikator seperti apa aja kalau misalkan seorang karyawan itu akan menaiki jabatan yang lebih tinggi seperti itu. Oke. Di situ gimana mereka bisa naik dengan jabatan fungsional itu ada aturan yang berlaku terkait tentunya terhadap hasil penilaian kinerjanya dan masa kerja dia. Yang kedua, kita menggunakan juga hasil asesmen. Jadi setiap talent itu, setiap pegawai dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan, tiap tahun itu kita ikutkan untuk asesmen. Nah, nanti dari hasil asesmen psikologi, itu asesmen kompetensi dan psikologi lah. Hasil asesmen itu diukur dengan hasil performance dia. Nanti kita dapat nih mapping. Disitulah kita di PLN ini gunain HAVIS ya, Human Asset Value Information System. Mungkin pertanyaan selanjutnya Pak, berhubungan dengan apa saja sih kira-kira yang menjadi hambatan ataupun tantangan perusahaan PLN ini dalam menerapkan manajemen karir pada perusahaan ini Pak? Oke, hambatan dan tantangan. Yang pertama, kesediaan untuk ditempatkan. Karena seperti yang kita tahu, ya namanya masuk BUMN ya, kita udah komit bersedia ditempatkan di mana saja. Tapi pengalaman saya kelola SDM, biasanya namanya orang cari kerja pasti tanda tangan aja dulu di depan kan gitu. Ketika realisasi sudah duduk kita, sudah
ya dapat tempat yang mungkin kita sudah masuk di zona nyaman. Untuk menggeser seseorang untuk keluar dari zona nyaman itu kadang butuh effort. Kadang-kadang kita punya talent, dia punya kompetensi yang bagus, kita mau ini bisa dipromosikan. Tapi yang namanya promosi kan kita mau fairness gitu ya. Kita maunya dia tuh naik, ya jangan langsung ke kelas besar dong. Yang kelola yang kecil dulu, berjenjang lah dia naiknya. Nah kadang-kadang karena harus bergerak dari tempat kedudukan, dia enggan gitu. Padahal kompetensi dia bagus. Dalam sebuah perusahaan, karyawan itu kan biasanya sering melakukan sebuah kesalahan. Ya, Nah, betul. kan, pertanyaannya, bagaimana Pak kalau tindakan dari yang dilakukan perusahaan apabila karyawan itu melakukan kesalahan dalam kerja, dan bagaimana sanksi yang diterapkan, pembagian sanksi itu Pak dalam perusahaan itu? Oke, itu cara aturan. Yang namanya pegawai bermasalah, ya pastinya kita ada aturan. Namanya kita kerja di perusahaan yang punya aturan. Sanksi-sanksi yang diatur pun ada. Kita punya yang namanya pelanggaran disiplin ringan, sedang, berat. Itu diatur, dan yang mengatur pun bukan hanya dari internal perusahaan. Jadi itu adalah hasil. Jadi kita namanya perusahaan itu kan kita kan ada berserikat dengan serikat pekerja ya, serikat pegawai, serikat pekerja. Nah, dengan teman-teman berserikat tuh ada produk hukum yang namanya perjanjian kerja bersama. Nah, pertanyaan selanjutnya, ini kan Pak, karyawan ini bisa dibilang merupakan aset sebuah perusahaan gitu kan Pak. Nah, untuk menunjang kinerja karyawan dari perusahaan, maka dibutuhkan yang namanya sebuah lingkungan kerja yang nyaman oleh yang diberikan perusahaan. Nah, bagaimana sih Pak lingkungan kerja secara spesifik yang di PLN ini seperti Per 2020-an itu udah dikenal lah yang namanya co-working space di PLN. Jadi tidak diatur, ya misalkan mau kerja duduk di mana saja silakan. Yang penting kerjaan selesai. Nah, itu dalam hal untuk mendukung lingkungan kerja yang nyaman. Nah, kemudian secara alat kerja pun dipersiapkan. Contohnya ini perangkat yang kita gunakan pegawai itu dapat hak untuk mendapatkan perangkat kerja, laptop untuk yang teman-teman di kantor, PC. Nah, itu. Tambahannya, kalau di PLN ini pun kita kan ada program-program di luar pekerjaan kan, kayak olahraga bareng gitu kan. Jadi pertanyaan selanjutnya Pak, ada nggak di perusahaan ini kasus yang dimana karyawan itu menolak untuk dipromosikan atau naik jabatan? Kasusnya Iya. ada. Boleh dijelaskan mungkin Kasusnya. Pak, jadi gimana tanggapan perusahaan gitu? dan alasan Gini, kita punya aturan juga. Itu berkaitan dengan peraturan disiplin. Jadi ketika kita mendapat surat keputusan SK yang harus kita jalankan, mau itu jabatan, mau itu fungsional, misalnya mutasi ya. Mutasi ini kan ada macam-macam ya. Ada promosi, ada rotasi, ada demosi. Nah, ketika kita dapat suatu surat keputusan dan kita tidak menjalankan surat keputusan itu ada aturan yang mengatur yang relate dengan nanti kita dapat pelanggaran sanksi disiplin. Menurut pendapat Bapak nih, apakah membangun kondisi kompetitif antar karyawan di dalam sebuah perusahaan secara efektif itu dilakukan? Nah, jadi banyak kasus di mana kondisi kompetitif ini sering sekali membangun hubungan yang kurang baik antara sesama pegawai ataupun karyawan. Bahkan ada yang saling menjatuhkan, bahkan sampai resign, Pak. Nah, bagaimana tanggapan Bapak terkait hal tersebut? Membangun kompetitif itu namanya sebuah perusahaan itu kan butuh memang. Iya, betul. Kalau enggak ya orang ya udah santai kok, zona nyaman ya, itulah kembalinya kan. Kalau kita sudah di zona nyaman, makanya kenapa ada jalur karir, kenapa ada benefit yang berbeda ketika orang duduk di jabatan A sama jabatan B. Iklim kompetitifnya itu memang udah dibangun di sebuah perusahaan. Kenapa? Supaya kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, emang dia bisa, emang dia pintar, dia mampu, itu bisa muncul dan bisa
membantu perusahaan agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan itu tersebut. Mungkin ini jadi pertanyaan terakhir nih Pak Ya. dari sesi wawancara kali ini. Boleh. Nah, ada nggak kiat-kiat sukses dari Bapak untuk kami mahasiswa semester akhir dalam mempersiapkan diri menuju dunia kerja? Oh, aduh. Saya udah lama nggak jadi mahasiswa ini yang Kalau kiat dari saya sih, yang pertama apa ya? Ya soft kompetensi itu sangat benar-benar dilihat di dunia kerja. Maksudnya gimana kita cara bawa diri, gimana kita bersikap, pasti itu akan diukur. Sepintar-pintarnya kita, misalkan IPK 4 selalu, tapi kita dengan orang aja tidak open itu apa istilahnya, tidak peduli, nggak mau sosialisasi, terlalu introvert, nggak mau membuka diri, masuk ya aku apa urusan, apalagi itu, dan arahnya sering pergerakan budaya itu udah arah ke situ kan, lu gue gitu. Nah itu akan gimana ya? Kalau menurut saya itu harusnya diubah gitu ya, karena yang namanya kita kerja, apalagi masuk ke dunia kerja yang banyak kepala, banyak karakter yang kita temui, otomatis kita akan merubah orang bisa berubah, tapi kan tidak semua bisa. Lebih gampang kita merubah diri kita sendiri timbang kita paksakan untuk merubah orang. Cuman kalau saya dari sisi lainnya kan, kalau teman-teman mahasiswa kan banyak tuh kegiatan-kegiatan di kampus yang kira-kira bisa menambah wawasan, atau kita mungkin ikut organisasi kayak BEM gitu, mungkin di situ kita bisa belajar gimana sih cara diskusi, cara memimpin. Itu kan bisa juga menambah wawasan kita ya. Terus di satu sisi menjaga kesehatan juga sih, itu kan untuk jangka panjang kita kan, karena di PLN pun kalau kita mau masuk, nggak hanya di PLN lah, ketika mau masuk dunia kerja kan hampir semuanya kan kita dicek, ada medical check up-nya kan. Ketika masuk dunia kerja itu yang kita alami adalah ya kita belajar sambil bekerja, karena di situ kita belajar aturan baru dan memungkinkan malahan kalian mungkin ini manajemen nih, tiba-tiba kalian kerjanya kan menyimpang dari yang sudah kalian capek-capek, istilah capek-capek lah kalian kuliah misalkan orang bilang, tapi kok kerjanya malah ke sini nih. Nah itu memungkinkan, di dunia kerja itu memungkinkan. Disitulah kita untuk menjadi orang yang bisa adaptif itu sangat dibutuhkan, apalagi di masa sekarang, karena yang namanya perubahan itu suatu keniscayaan. Nggak mungkin selama kita masih di dunia ini nggak berubah, itu nggak mungkin. Kita yang menyesuaikan, gimana kita bisa adaptif. Itu sih, hanya semangat belajar sampai akhir hayat ya betul. Yang diomongkan itu betul. Istilahnya Pak, jangan pernah puas apa yang kita punya sekarang, tetap diasah lagi. Apalagi kalau kita pengen maju, ya asahan itu ya sampai akhir hayat. Iya. Itu sih. Teman-teman masih ada yang mau tanya? Mungkin cukup Mbak yang merekam. Yang diajak untuk spesialisasi merekam. Makanya di ininya kan bertiga kok jadi 4, ada 1 untuk merekam. Bantuin. Mungkin sekian Pak, karena tadi pertanyaan terakhir dari teman-teman, sekianlah sesi wawancara kita pada hari ini. Terima kasih buat Pak Khairul sama Pak Riki sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu tadi. Dan sukses buat Bapak berdua sama Ibu tadi juga sama PLN, dan apa yang Bapak dan tim rencanakan bisa tercapai dan terrealisasi dengan baik seperti itu Pak kedepannya. Mungkin itu dari kami pamit undur diri. Selamat siang Pak. Selamat siang. Terima kasih. Selamat melanjutkan kuliah. Dokumentasi kita boleh. Boleh.